Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara yang menyaksikan Sapa Sosok di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Gufran Lamataha. Seperti biasa kami akan membahas sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Saudara, banyak anak muda di Indonesia yang memiliki keinginan untuk mengambil peran penting dalam membangun nama baik Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan banyak cara dan jalan. Salah satunya menjadi diplomat. Saat ini ada organisasi yang menjadi wadah bagi anak muda untuk belajar diplomasi yang bernama Indonesian Youth Diplomacy. Lantas apa itu IYD dan apa tugas yang diemban anggotanya? Sudah hadir di tengah-tengah kita ada dua narasumber. Ada Mas Ibnu Alif Dafa sebagai Ketua IYD Sulsel. Selamat pagi Mas Ibnu. Halo Mas Gufran, selamat pagi. Apa kabarnya Mas? Baik Mas, Masnya gimana? Alhamdulillah baik. Selanjutnya ada Karisma Nurul, juga selaku pengurus IYD Sulsel. Selamat pagi Mbak. Pagi. Apa kabarnya Mbak? Baik, luar biasa. Apa nih kegiatan kalian akhir-akhir ini Mas Ibnu? Kalau saya sendiri kan karena masih kuliah nih Mas, jadi sibuknya untuk perkuliahan saja. Mbak Karisma? Nyusun skripsi dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Oke. Mas Ibnu dan Mbak Karisma ini kan merupakan teman-teman dari IYD atau Indonesian Youth Diplomacy. Mungkin bagi saya dan juga teman-teman ataupun pemirsa yang ada di rumah ini masih asing dengan Indonesian Youth Diplomacy. Mungkin saya ke Mas Ibnu dulu. Boleh dijelaskan apa sebenarnya Indonesian Youth Diplomacy ini? Silakan Mas. Baik Mas, jadi kita mungkin mulai dulu tentang IYD sendiri dari pusatnya, yakni di Jakarta. Nah, IYD itu ada Indonesian Youth Diplomacy, yang mana pada mulanya organisasi ini adalah para pemuda yang dikirim oleh Kemenlu untuk menghadiri konferensi internasional, seperti misalnya Y20, ASEAN, dan juga MIKTA. Dimulai dari tahun 2012 sampai pada tahun 2021, IYD pun memutuskan untuk menjangkau lebih luas lagi pemuda di daerah-daerah, misalnya Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, mereka membangun sebuah local chapter yang mana kami sebagai pengurus pada pagi hari ini. Berarti termasuk Mbak Karisma juga ya, gabung sebagai IYD Sulsel. Nah Mbak Karisma, kalau gabung di IYD Sulsel itu sejak kapan? Jadi kalau saya awalnya itu berpartisipasi di pusat sebagai tim riset. Jadi kita salah satu divisi dari IYD nasional itu ada namanya tim riset and advocacy. Jadi kita melakukan riset dan bagaimana hasil riset dari perspektif pemuda itu bisa diadvokasikan ke stakeholders yang membuat kebijakan, misalnya kementerian dan lain sebagainya. Nah, kalau di lokal itu tahun lalu sebagai tim co-head of partnership, jadi bertanggung jawab untuk menghubungkan IYD local chapter dengan beberapa institusi pemerintahan seperti Konjen Australia, misalnya wali kota maupun Dinas Pemuda dan Olahraga kemarin. Oke, memang berarti saling berhubungan juga ya dengan beberapa stakeholder atau pemangku kebijakan. Saya ke Mas Ibnu lagi nih. Mas, ini kan soal IYD tadi disebutkan bahwa awalnya bermula di pusat seperti itu. Mungkin boleh diceritakan dari awal berdiri sejak tahun kapan, terus kemudian berkembang ke beberapa provinsi apa saja sampai sekarang, Mas? Oke, baik Mas. Jadi awalnya ini IYD merupakan sebuah inisiasi sebenarnya dari para delegasi Indonesia di Y20. Nah, itu adalah forum internasional di mana mereka menginisiasi sebuah forum yang mana mewadakan semua pemuda di Indonesia yang aktif dalam diplomasi untuk membentuk sebuah organisasi. Akhirnya establish di tahun 2015 di Jakarta sebagai sebuah NGO juga yang mana di bawah di Kementerian Luar Negeri. Sampai pada tahun 2022 waktu itu kan presidensi Indonesia dalam G20 yang mana IYD pusat ini menjadi wadah yang tepat untuk Y20 atau forum G20 untuk pemuda. Akhirnya mereka pun melaksanakan roadshow di 4 provinsi, yakni NTB, Kalimantan Barat, Papua Barat, serta juga ada Jawa Barat, yang mana akhirnya LC 4 LC pertama terbentuk di provinsi tersebut. Nah, kemudian mereka menginisiasi bahwa sebenarnya IYD ini perlu untuk lebih inklusif lagi nih, menjangkau lebih banyak pemuda di seluruh daerah Indonesia. Akhirnya mereka membentuk 9 LC baru di tahun 2023 yang termasuk LC Sulawesi Selatan, seperti itu Mas. Jadi sekarang ini udah 14 ya? 13 Mas. 13 iya.
yang tersebar di beberapa Benar. provinsi yang ada di Indonesia. Nah, saya penasaran, ini kan baru terbuka untuk Sulawesi Selatan tahun lalu, Mas Ibnu dan Mbak Karisma. Cara kalian bergabung untuk menjadi IYD di pusat itu seperti apa? Maksudnya dengar dari mana, terus kemudian prosedur untuk gabung sebagai IYD di pusat seperti apa? Saya ke Mbak Karisma dulu mungkin. Baik, kalau pertama kan saya tuh di pusat dulu sebagai tim riset dan advokasi, itu ada registrasinya. Jadi kayak kita ada akun Instagram dan lain sebagainya, melihat informasinya seperti di situ dan tertarik dari awal mengenai IYD, apalagi saya anak HI kan. Jadi biasanya kita lomba bahas isu-isu, cuman stop di situ saja. Tapi melalui IYD, isu dari pemuda ini bisa langsung diadvokasikan, apalagi endorsed by Kemlu, Kemenpora. Jadi kita punya source yang kredibel dan juga support untuk melakukan advokasi tersebut. Nah, untuk di lokal chapter Sulawesi Selatan, kemarin karena saya jadi co-head, jadi untuk boardnya itu kita ada closed recruitment. Jadi di email apakah bersedia atau tidak, melakukan wawancara juga, dan kalau cocok baru diterima menjadi co-head of partnership. Seperti itu. Oke. Kalau Mas Ibnu gabung juga sebagai IYD pusat ya, sebelum kemudian jadi ketua di IYD Sulsel. Itu kemampuan apa ini yang harus dimiliki untuk bisa menjadi atau bergabung di kawan-kawan di IYD Sulsel ini, Mas Ibnu? Baik, Mas. Kalau pastinya untuk kemampuan sendiri, kita mencari para pemuda di Sulsel yang aktif dalam kegiatan diplomasi ataupun mempunyai passion terhadap diplomasi, yang mana mereka ingin mencari tahu lebih banyak dan juga aktif dalam menyuarakan pendapat mereka di forum-forum global. Misalnya mereka berani untuk mengangkat isu-isu di Sulsel yang misalnya saja isu lingkungan yang mereka bawa ke forum global, misalnya Y20, ASEAN maupun MIKTA, yang nantinya akan didiskusikan secara global dan para pemuda-pemuda internasional untuk kemudian bisa bermanfaat bagi daerahnya di Sulsel. Oleh karena itu, kami ingin bahwa kami bisa mendapat atau bisa menjangkau para pemuda yang aktif dalam diplomasi, yang punya minat dalam diplomasi, seperti itu, Mas. Oke, berarti sudah sering gabung juga ya di event-event nasional maupun Benar. juga internasional. Selama gabung di IYD ini, Mas Ibnu dan Mbak Karisma sudah ke mana saja dan ikut konferensi yang bertema apa saja? Saya ke Mbak Karisma. Iya, kalau sebab karena IYD itu sendiri, kemarin saya itu jadi tim riset, tim chair dari ASEAN Plus Youth Summit yang diadakan di Jakarta. Itu kita hadir pemuda-pemuda dari ASEAN dan beberapa negara, karena ASEAN Plus, jadi ada negara-negara partner lainnya, misalnya Jepang, Korea Selatan, Amerika, Australia, banyak sekali. Kemarin saya jadi tim di green economy atau ekonomi hijau. Selanjutnya lagi kemarin MIKTA, karena masih dipresidensikan oleh Indonesia, kegiatannya di Jakarta, MIKTA Youth Initiative namanya. Kita kedatangan 15 pemuda dari Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia. Di situ saya berpartisipasi sebagai asisten chair untuk isu digital transformation. Seperti itu. Tadi kalau Mbak Karisma sudah hadir juga di MIKTA, kalau Mas Ibnu sendiri Baik, Mas. sudah di event-event apa aja? Baik, jikalau untuk yang di-establish oleh IYD atau diselenggarakan oleh IYD, saya belum, namun saya pernah mengirimkan delegasi IYD Sulsel ke ASEAN Youth Agenda. Namun secara personal, saya pernah membawa organisasi ini ke ASEAN Model Meeting Plus Japan dari ASEAN Foundation, di mana di situ saya membawa sebuah kerangka yang mana saya aktif dalam advokasi diplomasi di daerah saya Sulsel, yang akhirnya saya angkat dalam sebagai isu utama ketika saya menjadi delegasi Indonesia di ASEAN Model Meeting Plus Japan, di mana itu di Jepang ya berarti? Waktu itu di Jakarta karena di Jakarta. waktu itu ASEAN presidensinya di Indonesia kebetulan ya. Okay. Jadi atau biasa disingkat sebagai AFMAM kegiatan ini. AFMAM ini dihadiri sekitar 70 delegasi dari 11 negara ASEAN dan juga Jepang, yang mana juga berkolaborasi dengan ASEAN Japan Center, yang mana mereka semua mengumpulkan pendapat para pemuda dari seluruh wilayah ASEAN dan Jepang mengenai bagaimana cara kita meningkatkan partisipasi pemuda dalam diplomasi serta masalah-masalah sosial di daerah masing-masing, seperti itu. Oke, berarti juga selain menjadi perwakilan pemuda-pemuda yang ada di Kota Makassar, juga menjadi perwakilan untuk bisa menyuarakan isu-isu yang terjadi sekarang ini ya, untuk bisa disuarakan atau juga diberitahukan kepada pemangku kebijakan yang ada di Indonesia, maupun juga sharing dengan teman-teman yang ada di luar negeri. Kita masih bahas, Mas Ibnu dan juga Mbak Karisma, tentang diplomasi. Saudara tetaplah bersama kami
kami di Sapa Sulsel di Kompas TV. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, tentunya di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih bersama dengan teman-teman dari IYD Sulawesi Selatan, ada Mas Ibnu dan juga ada Mbak Karisma. Kalau kita berbicara soal perwakilan kepemudaan nih di organisasi-organisasi nasional maupun juga internasional, sebenarnya apa sih yang biasanya menjadi isu utama nih yang biasa dibawa oleh kepemudaan kita ya, termasuk di Sulawesi Selatan di forum-forum internasional? Saya ke Mas Ibnu dulu, Mas. Baik Mas, ketika kita tentang isu ya, isu sosial yang yang kita pernah bawa ke forum internasional. Sebenarnya banyak sekali isu karena beragam sekali beberapa field yang kita masuk dalam wilayah diplomasi. Misalnya bisa ekonomi, bisa lingkungan, bisa kesehatan, bahkan bisa pendidikan. Nah, secara personal sendiri, saya sebenarnya pernah membawa sebuah isu maritim, karena kan kita wilayah maritim ya, di wilayah Sulsel kita banyak sekali pulau-pulau, di mana kami membawa isu konektivitas maritim. Pada saat itu di AFMAM yang saya sudah sampaikan, yang mana kami membawa pentingnya inclusive recovery dalam masyarakat maritim, misalnya pendidikan mereka, kesehatan mereka, apalagi ketika mereka bisa terdampak dari post-COVID, dan juga beberapa isu sosial yang akhirnya memiliki root cause ke dalam isu tersebut. Dan di sini juga kami pun membawa isu pendidikan dan juga kesehatan tadi bagian maritim ke dalam wilayah Sulsel, di mana kami berencana untuk kita roadshow yang akan kami laksanakan, sebuah kegiatan yang akan kami laksanakan ke depannya. Kami ingin bahwa kegiatan ini juga membicarakan mengenai isu-isu lokal yang sesuai dengan joint statement dari Mikta. Nah, joint statement itu adalah sebuah joint statement yang sudah diberikan oleh beberapa pemuda dalam forum Mikta yang diselenggarakan oleh IYD Pusat, seperti itu. Oke, diselenggarakan oleh IYD Pusat, terus kemudian menjadi wadah untuk menyalurkan dan juga menyuarakan isu-isu yang sedang terjadi. Kalau saya ke Mbak Karisma, selain menjadi perwakilan dari IYD Pusat, tadi juga kan sempat pernah berbicara bahwa pernah menjadi asisten untuk perwakilan dari teman-teman di luar. Itu biasanya kalau menjadi asisten itu apakah memang punya kesempatan yang sama untuk berbicara soal isu-isu kepemudaan juga? Seberapa sering gitu bertukar informasi dengan teman-teman di luar Indonesia? Baik, jadi mungkin kalau saya awalnya itu kalau anak HI mungkin udah pada familiar ya dengan ada namanya Model United Nations. Jadi melalui Model United Nations itu sidang simulasi PBB, kita berdiskusi dan jadi ada dua peran, ada yang jadi juri,
ada yang jadi peserta. Nah, kalau tugas juri itu satu, kita yang menentukan apa poin diskusi yang akan dilakukan, judulnya, latar belakang, dan apa saja yang harus diselesaikan oleh peserta. Nah, kemarin saya misalnya di MIKTA Youth Initiative di Digital Transformation, jadi kita riset apa sih isu internasional dan internasional yang dihadapi oleh MIKTA, karena isunya nasional, jadi kita internasional dan nasional, jadi kita harus bahas tentang apa isu-isu transformasi digital yang dihadapi oleh pemuda saat ini. Misalnya nanti akan ada ratusan juta pekerjaan baru yang 70%-nya membutuhkan keterampilan digital. Nah, itu yang harus di-solve. Terus kira-kira apa peran pemuda, apa tantangan pemuda, dan lain sebagainya. Jadi kayak kalau jadi juri, kita tidak mengemukakan pendapat, tapi kita mendesain bagaimana diskusi ini bisa berjalan, apa-apa saja yang harus diselesaikan, dan jika karena kan diplomasi, jadi kalau diplomasi kan kita bernegosiasi juga nih, ujungnya kan ada namanya joint statement, itu adalah kesepakatan bersama yang harus diadvokasikan untuk implementasinya. Kadang-kadang di antara negara itu kan kita memiliki perspektif yang berbeda dan lain sebagainya. Jadi sebagai juri, gimana caranya kita memberikan koridor bagi delegasi itu diskusinya bisa nyambung, mereka bisa bernegosiasi, dan kalau udah ketat nggak bisa ada negosiasi, gimana cara kita menengahi diskusi itu. Jadi mungkin itu perannya kalau dari juri sendiri. Berarti selain membahas masalah-masalah yang ada, juga membahas masalah-masalah yang diprediksi akan terjadi di kemudian hari ya. Benar. Nah, saya kembali ke Mas Ibnu lagi, ini kan sebagai ketua IYD Sulsel dan juga merupakan chapter yang baru nih, ya kan, yang baru dibentuk dari pusat. Nah, ini anggotanya itu dari mana saja? Apakah berbasisnya kemudian misalnya Mas dari Unhas, ini kebanyakan dari Unhas, terus apakah ada juga dari kampus lain atau daerah di luar Makassar? Silakan Mas. Baik Mas, untuk saat ini kami mempunyai 62 member ya Mas, yang kami lakukan dalam open seleksi. Open selection, di mana member kami ini sebenarnya kebanyakan dari Unhas, namun tidak terbatas ke Unhas, ada dari UI dan ada dari juga Universitas Muhammadiyah dan sebagainya, di mana kami itu fokusnya bukan hanya di Makassar, namun juga di Sulawesi Selatan yang lainnya, misalnya di Parepare dan sebagainya. Oleh karena itu kami juga mengajak seluruh pemuda, karena saat ini kami juga masih terbatas dalam anggota di wilayah Makassar, namun kedepannya kami ingin membuka peluang bagi para pemuda lainnya, misalnya dari Bira, dari Bulukumba, dari Parepare, dari Toraja, untuk bisa bergabung dengan kami. Oleh karena itu, kami ingin memperluas informasi mengenai IYD, mengajak mereka untuk bergabung, karena kami tahu bahwa potensi pemuda di Sulawesi itu sangat besar, dan kami harus bisa untuk membangun pemuda di Sulawesi Selatan bersama IYD Sulsel, seperti itu. Oke, ini kan namanya IYD Sulawesi Selatan. Benar. Apakah ada kemungkinan di luar Provinsi Sulawesi Selatan, misalnya Sulawesi Barat, terus kemudian bagian ke timur itu boleh bergabung di IYD Sulsel ini, atau seperti apa? Untuk wilayah Sulsel sendiri, IYD Sulsel terbatas kepada Provinsi Sulsel karena kita hanya lokal chapter di satu provinsi. Namun bagi mereka yang mempunyai kapasitas di wilayah lain, misalnya di Sulawesi Utara, di Papua, di NTB dan sebagainya, sudah ada lokal chapter tersendiri yang menaungi mereka di sana. Oleh karena itu kami mempunyai banyak sekali lokal chapter yang kami harapkan seluruh pemuda Indonesia bisa bergabung dengan kami, karena pasti sangat bermanfaat sekali untuk mengetahui tentang diplomasi di era globalisasi saat ini. Sekali, berarti informasi tentang diplomasi ini itu harus disuarakan lebih banyak lagi ya. Salah satunya dengan nanti katanya IYD Sulsel akan membahas soal MIKTA Youth Initiative 2023. 2023. Nanti kita akan bahas ya, Mbak Karisma dan juga Mas Ibnu. Usai jeda berikut, saudara tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel di Kompas TV. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan
masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Tadi sebelum jeda kita sudah singgung sedikit mengenai kegiatan, salah satu kegiatan atau agenda besar yang diadakan oleh IYD itu adalah kegiatan Mikta Youth Initiative 2023 khusus untuk IYD Sulsel. Ini berarti pertama kali ya untuk adakan kegiatan Mikta Youth Inisiatif 2023. Mungkin boleh diceritakan panjang kali lebar. Ini kegiatan Mikta Youth Inisiatif ini sebenarnya kegiatan yang berisi apa? Saya ke Mbak Karisma dulu. Silakan, Mbak. Jadi Mikta Youth Initiative itu sebenarnya turunan dari presidensi Indonesia untuk Mikta kemarin. Jadi Mikta Youth Initiative itu terdiri dari pemuda Meksiko, Indonesia, Turki, Korea, dan juga Australia. Jadi ada 5 negara. Jadi Mikta itu didirikan oleh kelima negara ini sebagai low to middle power country. Jadi negara-negara yang bukan negara maju juga, tapi bukan negara low juga. Jadi gimana 5 middle power ini bisa berdiskusi untuk dalam beberapa isu lah, terutama ekonomi. Kemarin kita ada digital transformasi, dan yang nanti akan di Sulawesi Selatan itu namanya inclusive recovery. Jadi gunanya adalah gimana nih peran-peran pemuda, apalagi di Indonesia saat ini kan kita banyak banget nih pemudanya. Gimana peran pemuda untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Jadi isu-isu internasional itu tidak hanya lagi didiskusikan oleh level menteri misalnya, tetapi bagaimana perspektif pemuda, dan jadi perspektif pemuda itu memandang isu-isu internasional itu dan kaitannya dengan pemuda. Jadi Mikta Youth Initiative ini nanti joint statement-nya diserahkan ke misal kalau Indonesia kita serahkan ke Kemlu. Jadi seperti itu. Berarti memang isu-isu ini sebagaimana sebisanya untuk dibahas oleh level-level terendah, misalnya ke provinsi-provinsi, bukan lagi dibahas oleh level menteri, tapi bisa juga dibahas dan juga disuarakan oleh pemuda-pemuda termasuk mahasiswa yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, saya ke Mas Ibnu lagi. Kan kedepannya akan ada kegiatan IYD Sulsel akan mengadakan Mikta Youth Initiative 2023. Boleh diceritakan, Mas, kegiatan yang akan dilakukan oleh IYD Sulsel ini temanya apa dan bagaimana konsep kegiatannya? Silakan, Mas. Oh, baik, Mas. Nah, kami dari LC Sulsel sendiri mempunyai amanat dari IYD Pusat untuk menyelenggarakan namanya Mikta Post Roadshow, di mana di sini kami bertujuan untuk mendesiminasi hasil daripada joint statement yang Mikta yang kita lakukan sebelumnya kepada seluruh pemuda di wilayah Sulawesi Selatan. Karena kan kami di sini percaya bahwa objek utama daripada joint statement adalah para pemuda. Artinya, ketika kita ingin mencapai tujuan-tujuan daripada poin-poin yang berada pada joint statement, kita harus memberitahu kepada seluruh pemuda di wilayah Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Oleh karena kami membentuk sebuah Mikta Post Roadshow, kegiatan yang mana tema besarnya adalah kita empowering
Syllabus Youth in Inclusive Recovery, yang mana nantinya kita ini akan laksanakan tanggal 24 Februari 2024 di Universitas Hasanuddin. Yang mana di sini kita akan membawa beberapa speaker, dua dari IYD Pusat, di mana mereka adalah Kak Kairunisa, beliau merupakan chair di Mikta Youth Initiative, serta ada Kak Ai Natasha sebagai head of event dari IYD Pusat, serta juga kami ada kedatangan tamu dari luar, tamu spesial kami yakni Mr. Todd Dias dari Konsulat Australia di Makassar, yang mana nantinya mereka bertiga akan membicarakan tentang bagaimana peran pemuda di Sulawesi Selatan untuk bisa nantinya menggapai seluruh objektivitas dalam Joint Statement Mikta, yang nantinya acaranya akan dilaksanakan dimulai dari keynote speaker yakni Mr. Todd Dias, akan dilanjutkan oleh diskusi oleh Kak Ai dan juga Kak Kairunisa nantinya, seperti itu. Oke, berarti ini menargetkan mahasiswa-mahasiswa juga ya yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, target pesertanya secara luas nih apakah di mahasiswa saja atau misalnya anak SMA nih yang juga punya punya ketertarikan untuk bahas isu itu boleh gabung atau seperti apa, dan prosedur yang harus dilewati seperti apa Mas Ibnu? Kami sebenarnya terbuka sekali dengan berbagai macam latar belakang dari para pemuda, mau dia sudah bekerja, mau dia masih mahasiswa, mau dia masih di bangku sekolah, asal mereka mempunyai passion yang besar terhadap diplomasi dan juga aksi-aksi sosial kepemudaan, maka kami diperbolehkan untuk bergabung dengan kami, yang mana nantinya kami menargetkan ada 150 sampai 200 pemuda yang datang di Unhas untuk kami bisa membahas tentang Mikta itu sendiri, yang mana nantinya kami akan membuka registration, yang mana di sini tidak akan dipungut biaya sama sekali. Gratis, mereka ya benar sekali, mereka hanya perlu untuk mengisi biodata mereka, latar belakang mereka, serta nantinya hanya untuk melihat informasi di akun Instagram kami ketika kami buka akun registration, open registration, yang rencananya dilaksanakan di besok. Apa nama Instagramnya boleh langsung disebutkan? Iya, boleh dicari di @iyd.southsulawesi. iyd.southsulawesi. Masuk ke bio Instagramnya aja atau ada nanti akan ada flyer? post khusus untuk registration. Nanti registrasi di situ, terus kemudian boleh mendaftar. Tadi kan juga disebutkan bahwa ini kegiatannya kan terbuka untuk umum dan gratis. Apakah ada batasan peserta pendaftar seperti itu atau seperti apa? Kami hanya membatasi kepada 200 peserta, Pak. Iya, karena kebetulan kan venue-nya juga terbatas untuk kursinya sendiri. Namun di sini kami juga mengajak bukan hanya para pemuda secara umum, namun juga beberapa komunitas pemuda, misalnya yang berbasis diplomasi ada di Sulawesi, ada Unasemian Community. Kami juga mengajak Society of Renewable Energy, serta beberapa pemuda-pemuda lainnya yang aktif dalam melakukan kegiatan sosial, agar nantinya kegiatan yang mereka bisa lakukan dalam mengempower masyarakat bisa sejalan dengan apa yang negara ini inginkan atau apa yang pemuda-pemuda global ingin suarakan, agar nantinya pemuda di Sulawesi tidak dalam artian bisa dikatakan tidak cukup hanya untuk mengetahui tentang bagaimana apa yang terjadi di Sulsel, namun mereka perlu mengetahui bahwa apa yang terjadi di dunia ini, agar nantinya kami bisa juga bersaing dengan para pemuda secara internasional, secara global, karena penting sekali, karena kan kami sekarang ada di zaman globalisasi ya Mas, di mana para pemuda itu penting untuk mempunyai peran penting dalam bukan hanya di dalam daerahnya, namun juga internasional. Oleh karena itu kami fokus dalam pemuda di Sulsel untuk empowering mereka dalam diplomasi. Berarti sesuai dengan tema mereka ya, untuk bisa empowering pemuda-pemuda ini, bisa empowering ke masyarakat maupun juga sebagai jembatan untuk memberikan solusi ke pemerintah. Terakhir saya ke Mbak Karisma, Mbak, apa sih harapannya nih untuk IYD, baik yang ada di pusat maupun juga yang ada di Sulawesi Selatan? Kedepannya ini IYD ini ingin dibawa ke arah mana dan menjadi seperti apa? Silakan Mbak. Baik, jadi kalau harapannya ya untuk IYD, gimana sih caranya pemuda-pemuda itu bisa benar-benar diwadahi, tidak terbatas apapun, mereka bisa berpartisipasi nih untuk mengemukakan pendapatnya mengenai isu dan lain sebagainya. Karena kan misalnya ada kebijakan, beberapa tahun kemudian tuh kita yang akan rasakan. Jadi agents of change tuh pemuda. Jadi gimana pemuda tuh bisa berpartisipasi. Terutama untuk teman-teman yang di Sulawesi Selatan, saya kan sebelumnya di pusat, terus senang banget ada chapter di Sulawesi Selatan. Gimana kita sebagai pemuda-pemudi di Sulawesi Selatan, kita tuh punya isu-isu tematik khusus nih yang nggak ditahu sama orang-orang di Jakarta misalnya, atau orang-orang di luar Sulawesi Selatan. Nah, gimana kita tuh bisa membawa isu-isu tematik ini untuk turut diperhitungkan dalam kebijakan-kebijakan yang dikemukakan untuk pemuda. Misalnya ada pemuda yang wakili kita kan belum tentu mereka tahu nih apa yang dirasain sama pemuda-pemuda Sulawesi Selatan. Jadi itu sih harapannya Mas, apalagi nanti kita akan ada untuk IYDLC
organisasi, kita bakalan ada tuh nanti Indonesia Emas 2024, di mana kita juga bisa mengukakan untuk beberapa tahun ke depan perspektif Indonesia, terutama Baik, ini pemuda. juga berarti mempersiapkan generasi-generasi Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2024 melalui IYD bagi yang ada di pusat maupun juga yang ada di Sulawesi Selatan. Dan jangan lupa saudara yang ada di rumah untuk turut berpartisipasi di kegiatan yang diadakan oleh IYD Sulsel, yaitu Mikta Youth Initiative 2023 pada tanggal 24 Februari ya 2024 di Universitas Hasanuddin. Caranya pantengin aja nanti Instagramnya, lakukan registrasi cepatnya karena kursinya terbatas. Benar. Baik Mas Ibnu dan juga Mbak Karisma, terima kasih sudah hadir Makasih, di Kompas TV, sudah berbagi banyak soal kepemudaan dan juga isu-isu yang tengah dibahas di Sulawesi Selatan maupun juga yang secara internasional. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita saudara di Sapa Sulsel. Saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.